Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Anissa Rahma Putri. Saya dari Prodi PGSD dari kelas A2 IKIP Siliwangi. Di video kali ini saya akan mewawancarai salah satu guru di sekolah yang akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar data dan pengalaman mengajar beliau. Nah, yuk mari kita simak dan lanjut. Kita mulai ya. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita kedatangan narasumber dari salah satu guru di sekolah dasar. Mari kita dengarkan isi profil dari beliau. Baik, perkenalkan nama saya Salma Vera. Pada saat ini saya sedang mengajar di Sekolah Dasar Islam Terpadu Tazkia. Saya sudah mengajar sekitar kurang lebih jalan 4 tahun. Biasanya Ibu Sela dipanggil sama anak-anak apa panggilannya? Bu Sela. Bu Sela, Bu Asel. Nah, apakah Ibu sudah ASN atau masih honorer? Pada saat ini masih honorer. Oh, masih honorer. Nah, baik. Dan apakah Ibu sudah melakukan verifikasi sebagai pendidik? Pada saat ini belum masuk. Nah, jadi kali ini kita kedatangan narasumbernya yaitu Bu Sela, Bu Asel, Bu Acel. Bu Acel. Nah, Bu Acel ini biasanya ngajar kelas berapa? Saya mengajar itu kelas tinggi. Kelas 345. Nah, ini Ibu Acel ya panggilannya, mengajarnya di SD IT Tazkia, betul Ibu? Ya. Dan mengajarnya di kelas tinggi. Nah, berikut kalian sudah mendengarkan isi profil dari narasumber kita. Nah, lanjut saja ya ke pertanyaannya ya Ibu ya. Izin untuk bertanya-tanya tentang etika profesi guru. Baik, silahkan. Baik teman-teman semuanya, kali ini kita akan membuka sesi pertanyaan tanya jawab bersama narasumber kita. Nah, menurut Ibu sendiri apa sih arti etika guru? Etika guru ya. Ya. Jadi kita sebagai guru ini di sekolah itu tugas kita bukan hanya sekedar mengajar, tapi juga kita menunjukkan bagaimana etika kita sebagai guru dengan cara dari pribadi kita sendiri, dari tutur bahasa, perilaku kita seperti sopan, jujur, dan saling menghargai sesama orang lain. Nah, biasanya Bu Acel menunjukkan sikapnya di kehidupan sehari-hari. Bu Acel mengajar itu menunjukkan sikap beretika itu lewat apa? Biasanya saya pribadi gitu ya, karena kita sebagai guru itu mengajarkan kepada murid, salah satunya itu misalkan dengan datang tepat waktu, terus memakai pakaian yang sopan dan rapi, terus menghargai waktu ketika di dalam kelas ataupun di lingkungan sekolah kita. Nah, wah, sangat seru sekali ya ini topiknya. Baik, langsung lanjut aja ya Bu ya, lagi pertanyaannya. Nah, biasanya Bu Acel kalau misalkan berinteraksi sama siswa-siswi, sama murid, atau misalkan sama teman Ibu juga yang di sekolah, gimana cara Ibu untuk menjaga sikap agar tetap sopan dan nyaman? Kalau saya, cara menjaga sikap pada murid-murid saya itu dengan berbicara dengan mereka menggunakan bahasa yang sopan, terus tutur kata yang baik, yang tenang dan tidak membentak. Yang paling penting itu ya, tidak membentak. Terus
seperti halnya kita itu merangkul gitu. Jadi anak-anak bisa merasa nyaman ketika mengobrol sama kita. Ya, kayaknya saya mau jadi murid Bu Acel aja deh. Ya, ke pertanyaannya Ibu. Nah, Bu Acel nih supaya tetap semangat saat mengajar dengan baik setiap hari, setiap harinya biasanya Ibu ngelakuin apa nih? Gimana? Kalau misalkan Ibu sehari-hari mengajar biar menjaga tetap semangat setiap harinya, itu bagaimana Ibu untuk menjaga sikap itunya? Kalau saya pribadi gitu ya, biar saya terus semangat ketika mengajar itu, saya tuh mengusahakan bagaimana setiap harinya itu agar materi yang saya ajarkan itu bisa menyenangkan gitu. Tidak hanya untuk anak-anak tetapi juga untuk diri saya. Jadi ketika saya mengajar itu tidak monoton lah istilahnya. Anak-anak semangat dan saya pun energinya ikut terbawa semangat. Nah, lanjut ke pertanyaannya Bu Acel ya. Menurut Ibu Acel, sikap atau nilai apa sih yang paling penting dimiliki seorang guru? Kalau menurut saya yang pertama itu sikap kejujuran. Kejujuran. Kenapa? Karena kita itu harus mencontohkan kepada murid-murid kita untuk selalu bersikap jujur dimanapun kita berada, dimanapun kesempatan itu ada gitu ya. Iya. Yang kedua itu tanggung jawab. Nah, tanggung jawab, kenapa kita harus mencontohkan kepada murid kita rasa tanggung jawab? Karena suatu saat nanti mereka akan tumbuh dewasa. Iya, dan kita sebagai guru itu hanya bisa mengajarkan sedari mereka kecil gitu, agar ketika dewasa mereka sudah paham apa itu tanggung jawab. Terutama tanggung jawab pada diri mereka sendiri. Betul. Yang terakhir itu mungkin adalah kasih sayang ya. Sebagai guru, kasih sayang itu yang paling penting sih, karena kita nggak tahu ya, banyak kasus gitu ya di anak-anak itu kurangnya kasih sayang dari keluarganya, atau ada anak-anak yang memang ingin memiliki rasa kasih sayang yang lebih gitu. Maksudnya tuh agak ke guru-guru tuh agak pengen mendekat gitu-gitu. Itu mungkin itu karena dengan kita mencerminkan sikap tersebut itu bisa penting banget untuk mereka nanti. Wah, jawabannya sangat bagus sekali nih dari Ibu Acel. Selanjutnya ke pertanyaan selanjutnya Bu ya. Pernah nggak sih Bu Acel mengalami kejadian yang membuat Ibu teh bingung gitu soal etika di sekolah? Kalau misalkan iya, Ibu gimana ngatasinnya? Kalau itu pasti pernah ya. Bahkan mungkin bisa disebut sering gitu. Kalau saya itu ya mengatasinya itu mungkin dengan cara menegur muridnya gitu. Yang terpenting menegurnya dengan yang baik gitu ya. Menegur dan menasehati murid tersebut gitu. Bahwa itu tuh bukan hal yang harus dilakukan atau bukan hal yang harus dicontohkan gitu dengan yang lain. Mungkin dengan itu. Berarti ya Bu, kalau misalkan jadi guru SD itu harus double ya, sebenarnya harus sabar banget ya. Ya pasti itu jelas ya, karena sabarnya tuh harus luas gitu. Karena kan kita itu memahami macam-macam karakter murid ya, macam-macam karakter anak gitu. Ibu sendiri di kelas ada berapa murid yang Ibu ajar? Tiap kelas apa beda-beda gimana? Beda-beda. Paling banyak itu sekitar 22 murid. 22 murid, wow. Kita harus mengerti ke 22 murid anak tersebut. Ya, dengan watak yang berbeda-beda. Istimewa sekali ya, sangat mulia ini. Iya, insya Allah. Nah, baik. Tadi sudah berbincang-bincang ya tentang apa itu etika. Berikutnya kita akan beda lagi topik nih Bu. Sekarang topiknya tentang profesionalisme sebagai guru sekolah dasar. Nah, menurut Bu Acel nih, bagaimana guru yang profesional itu yang kayak gimana sih menurut Bu Acel tuh?
dalam kehidupan sehari-hari di sekolah? Baik, menurut saya pribadi, sebagai guru yang profesional itu kita harus sudah mempersiapkan materi dengan matang. Jadi ketika kita di dalam kelas itu kita tidak kebingungan apa yang akan kita sampaikan atau kita ajarkan kepada murid-murid kita. Terus juga kita terus mencari hal-hal baru setiap harinya, hal-hal baru biar anak-anak itu nggak bosen gitu ketika di dalam kelas. Jadi kita bukan hanya anak-anak yang belajar, tapi kita juga ikut belajar dan mencari ilmu yang lain gitu. Nah, selanjutnya bagaimana cara Bu Acel menjaga setiap harinya agar ibu merasa semangat setiap harinya? Bagaimana ibu melakukannya? Kalau saya itu biasanya mencari sama ya seperti yang tadi gitu, mencari ide-ide baru, terus apa ya, mengajak anak-anak bagaimana caranya biar ketika di kelas itu mereka tuh nggak monoton gitu, pelajarannya tuh nggak hanya itu aja, materi aja terus gitu. Kadang misalkan dengan cara kita belajar di luar kelas gitu, melihat suasana yang lain, karena ketika saya merasakan sebagai guru ketika melihat anak-anak happy dan senang gitu ketika ada pelajaran saya, dan energi itu terbawa gitu jadi ikut semangat ke diri saya sendiri, jadi semangat juga gitu. Nah, baik. Selanjutnya Ibu Acel pernah ikut pelatihan nggak, atau misalkan kegiatan apa gitu yang paling berkesan untuk menambah wawasan saat mengajar? Mungkin pernah ya, pastinya pernah sesekali, seperti kayak ada workshop gitu atau melalui Zoom gitu seminar, ya seminar seperti itu. Biasanya kalau misalkan Bu Acel ngajar tuh di kelas suka anak-anak tuh suka diajak main apa? Satu aja contohnya misalkan. Biasanya sih permainan misalkan saya tuh kalau anak-anak udah ngantuk gitu ya, biasanya ice breaking gitu biar anak-anak tuh semangat lagi, atau bahkan kadang mereka sendiri yang minta gitu. Ibu mau main Bu, mau main dulu gitu. Mau ngantuk Bu misalkan gitu. Nah, itu biasanya saya main permainan yang di papan tulis yang kayak cari jalan gitu. Misalkan ini dari sini startnya, gimana caranya biar nggak tabrakan kayak labirin gitu. Kayak labirin gitu. Nah, berikut merupakan tips dari Ibu Acel ya, agar saat pembelajaran mengajar tidak membosankan dan tidak mengantuk. Selanjutnya kita berganti topik lagi ya Bu. Tadi soal etika, yang kedua soal profesionalisme, nah yang ketiga ini tentang nilai-nilai luhur profesi guru. Nah, baik, tadi sudah terjawab ya sama Bu Acel nih. Duh Bu, gak kerasa nih, ini mau pertanyaan terakhir aja, masih betah padahalnya mau nanya-nanya Ibu Acel seputar tentang etika profesi guru. Ya Bu, ini pertanyaan terakhir. Kalau misalkan Ibu lihat ya perkembangan teknologi yang sekarang itu makin cepat kan, sangat cepat sekali. Nah, menurut Ibu Acel nih bagaimana dan apa yang penting yang harus dijaga sama Ibu agar tetap menjadi panutan? Yang pertama kita harus jaga itu nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral sih ya, karena guru itu harus tetap bijak dalam menggunakan gadget gitu. Harus tetap bijak dalam menggunakan gadget, dan tutur kata kita juga harus tetap terjaga gitu ketika kita menggunakan gadget tersebut, dan kita bisa mencontohkan kepada murid bagaimana kita memanage ketika kita menggunakan gadget di era digital pada saat ini gitu. Harus tetap istilahnya tetap mengatur gitu waktunya ketika kita menggunakan gadget, terus batas-batas apa yang harus kita lihat ketika kita menggunakan gadget tersebut. Apakah Ibu Acel
suka memvideo siswa-siswi di sekolah Mungkin saat pelajaran? mungkin sesekali saya pribadi suka gitu ya membuat video-video tersebut, tapi tidak lain saya itu membuat untuk sekedar kenang-kenangan aja gitu ketika sama mereka di kelas, dan ataupun ketika mereka nanti misalkan ketika saya memvideokan di kelas 3 gitu, nanti bisa saya tunjukkan ketika mereka udah di kelas 6 atau di kelas 5 ini, bahwa ini tuh kalian waktu kecil gitu, waktu kelas 3 SD gitu. Seperti itu. Biasanya ibu sendiri suka izin dulu gak? Nah, ibu izin video ya, kayak gitu. Ya pasti itu saya utamakan ya. Saya izin dulu gitu bahwa misalkan ibu izin ya untuk memvideokan ini gitu, untuk ibu videoin ya, atau kadang mereka sendiri gitu yang meminta, ibu mau video bu gitu, video atau foto bu, foto gitu. Gitu sih. Dan saya juga nggak terlalu apa ya, membatasi, maksudnya mengekang anak-anak gitu, jangan seperti ini, jangan seperti itu. Karena dengan yang saya lihat gitu, dengan cara seperti itu mereka tuh ada rasa semangat lagi ketika belajar gitu. Tidak bosan ya? Iya, tidak bosan gitu. Gimana cara kita apa ya, melakukannya Bu, mengolah digital itu sendiri, karena emang ada feedbacknya juga ya, cuman harus tetap dikontrol aja gitu. Harus tetap dikontrol dan Tidak tahu gitu waktunya, terus bagaimana kita menggunakan gadgetnya gitu. Apakah ibu pas di sekolah misalkan kalau rapat kayak gitu suka ada ini gak Bu, misal ngasih tahu ke orang tua kayak gini gitu? Parenting. Iya, parenting kayak gitu. Ada di sekolah yang tempat saya mengajari ini, kebetulan sudah berjalan ya sebulan sekali, itu pasti ada Sebulan parenting. sekali ada? Iya, parenting orang tua gitu. Biasanya suka ngebahas apa aja itu teh Bu? Biasanya kita itu membahas isinya tuh bagaimana kita mendidik anak didik kita, tapi bukan hanya diserahkan kepada sekolah gitu, tetapi kerjasama antar orang tua dan sekolah gitu. Bagaimana sih caranya biar kita tuh bisa berkolaborasi gitu dalam mendidik anak-anak kita gitu, tanpa orang tua menyerahkan sepenuhnya kepada sekolah, ataupun sekolah tidak bertanggung jawab gitu ketika sedang mengajar anak-anak gitu. Ya kawan-kawan. Nah, terima kasih banyak ya Bu Acel sudah meluangkan waktunya pada hari ini untuk wawancara tugas saya. Semoga jawaban yang diberikan Ibu Acel agar bisa bermanfaat ya untuk tugas saya, dan terima kasih juga untuk teman-teman semua yang sudah menonton, dan terima kasih juga kepada Ibu dari matkul ini sendiri, Ibu Siti Rokaya. Terima kasih banyak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye. Bye bye Ibu. Bye. Terima kasih Bu Acel. Iya, sama-sama.